mendidik mereka, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, memberikan keteladanan akhlak mulia, dan mengajak untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Ingatlah tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang telah menjadi panutan bagi umat Islam di seluruh dunia. Pasalnya setiap nasihat Luqman kepada anaknya dia bagikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar dosa yang sangat besar atau kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik pada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian di dalam ayat lain yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah atau manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Luqman ayat 12. Jamaah Jumat rahimahullah, betapa tinggi nilai kualitas pendidikan yang telah diberikan oleh Luqman terhadap anaknya. Tentunya karena Luqman paham bahwa anak adalah aset di dunia dan akhirat bagi orang tuanya. Sehingga beliau sangat peduli terhadap nasib anak-anaknya di masa depan. Dan satu hal terpenting adalah dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya, beliau mencetak anak yang soleh, anak yang menjadi kebanggaan secara hakiki kepada orang tuanya. Karena untuk apa memiliki anak yang menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi bupati, camat dan sebagainya, tetapi tidak pernah beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya. Untuk apa memiliki anak yang kemudian menjadi pejabat dengan gaji yang berlipat-lipat, tetapi akhirnya sibuk dan melupakan Tuhannya dan melupakan kedua orang tuanya. Sekali lagi waktu sampaikan bahwa anak merupakan amanah dari Allah Azza wa Jalla yang nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Allah kepada kita tentang bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, dan lebih-lebih bagaimana nasib kehidupannya di akhirat kelak. Bila kita sebagai seorang tua mempunyai sifat yang sesuai dengan ajaran agama Allah, tingkah laku kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah anak kita pun dapat dipastikan sifat dan tingkah lakunya akan sesuai dengan ajaran agama Allah dan Rasulnya. Bahkan agama anak yang terlahir pun akan sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu nasranihi ayu majisanihi. Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah atau Islam, maka orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat rahimahullah, tiada aset yang lebih berharga
peninggalan harta benda bagi orang tua selain dari anak-anak yang soleh atau solehah. Harta benda yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya cepat sekalian ditelan masa. Apapun yang ditinggalkan sebagai harta warisan dari orang tua kepada anak-anaknya, kalau anak-anak tidak punya sifat yang bersyukur kepada Allah, harta benda apapun yang ditinggalkan oleh orang tua sebagai barang warisan akan cepat hilang dan cepat habis. Maka perlu sekalian balik semua ketahui, saudara semua jamaah ketahui, apabila orang tua meninggalkan anak-anak yang soleh atau solehah, insya Allah orang tua setelah meninggal dunia kelak di yaumul akhir, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari doa-doa anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kepada keduanya setiap hari tanpa henti, memohonkan ampunan untuk orang tua yang sudah di alam kubur maupun orang tua yang masih hidup. Tetapi manakala orang tua selalu hanya meninggalkan berupa harta benda yang sifatnya keduniaan, justru akan menyesatkan. Anak-anak akan lupa beribadah, anak-anak akan sibuk dengan mengurus harta benda yang memiliki. Apa-apa yang ada di dunia itu menjadi tumpuan hidup, sehingga lupa dengan kewajiban sebagai anak untuk mendoakan kepada orang tua. Semoga anak-anak kita nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tentunya akan menjadi harapan dan impian semua orang tua, baik yang masih hidup maupun orang tua yang sudah tiada. Jamaah Jumat rahimahullah, aset yang terbaik adalah anak soleh yang ditinggalkan orang tua pada saat hidup di dunia. Dari anak yang soleh dan solehah ketika orang tua dalam keadaan sakit, maka anak yang soleh akan mendoakan, menjaganya, dan sampai saat orang tua sudah meninggal pun, maka anak yang soleh akan selalu mendoakan dan akan mengalir pahalanya kebaikan yang dilakukan kepada orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza matabu adama in qata'anu amaluhu illa min salasi, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang artinya, jika manusia wafat atau anak cucu Adam wafat, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah perintah dan anjuran dan peringatan dari baginda Rasulullah SAW kepada semua anak-anak yang masih hidup untuk tetap mendoakan pada kedua orang tuanya, baik orang tua masih hidup maupun orang tua sudah tiada. Semoga kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa setiap hari, setiap saat, terutama setelah melaksanakan sholat fardu, tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah, untuk mendoakan kepada kedua orang tua. Semoga kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, senantiasa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihapus segala dosa-dosanya dengan doa anak yang sholat. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membuka kepada kita semua, baik anak-anak, orang tua, orang dewasa, dan semua saja yang masih diberi kehidupan di dunia ini, untuk tetap selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani